selanjutnya langsung ke Indomie Sehat. Jadi nanti kalian bisa tahu gimana sih, kan udah banyak nih acara yang mulai offline, kemudian sekolah juga udah mulai tatap muka, dan bahkan BTS udah mulai konser. Jadi gimana kita bisa bersiap biar kalau ada acara-acara offline seperti itu, kita bisa udah siap nih menanganinya, dan apa sih langkah kita biar tetap sehat. Silahkan, Indomie Sehat. Halo semuanya, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Halo semuanya, perkenalan dulu ya. Nama saya Lara, salah satu bagian dari Indomie Sehat. Saat ini saya merupakan seorang dokter umum di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat, dan juga sedang magang di Departemen Anestesiologi di RSCM FKUI. Saya di sini mau sedikit berbagi ke teman-teman semua terkait COVID, situasi COVID saat ini dan situasi vaksin saat ini, termasuk angka-angka berapa sih sebenarnya masyarakat yang udah divaksin, yang dosis pertama berapa, dosis kedua berapa, dosis ketiga berapa, dan beberapa info tentang vaksin lainnya mungkin yang masih sering jadi pertanyaan. Boleh di slide-nya. Oke, ini slide-nya ini hanya untuk panduan aja sih tentang COVID-19 dan vaksinasi. Next. Ini mau kasih tahu grafik tentang keadaan kasus terkonfirmasi di Indonesia tuh seperti apa per 12 November. Ini yang diupdate dari website resmi COVID Jakarta, bahwa pada per 12 November terdapat 399 kasus positif baru di Indonesia. Bisa kita lihat sebenarnya dari grafik ini, mulai inget waktu kita yang bulan Juni-Juli itu yang lagi tinggi-tinggi banget karena ada varian Delta, sekarang udah berangsur-angsur turun, rendah banget, bahkan lebih rendah dibanding tahun 2020. Kalau nanti ini saya zoom lagi, lihat grafik sampai 2020, yang kali ini tuh udah rendah banget. Udah jauh lebih rendah dari, udah terendah lah dalam sejarah gitu. Next. Ini untuk gambaran angka-angka lebih detailnya. Jadi per 12 November kemarin ada total kasus keseluruhan itu 4 juta orang dengan pertambahan kasus baru 399. Kasus aktif itu adalah pasien-pasien yang masih dirawat di rumah sakit, yaitu justru berkurang tuh, lihat kasusnya per kemarin ada 181 orang yang udah keluar dari rumah sakit satu Indonesia, dan kasus sembuhnya juga makin banyak dibanding kasus yang meninggalnya. Jadi untuk gambaran secara keseluruhan, kemarin sempat ada berita bahwa ada peningkatan kasus COVID di Indonesia, di Jakarta ya, ada pasien banyak masuk baru di Wisma Atlet, tapi ternyata nggak sebanyak itu, bukan yang sampai 1.000 gitu, tapi pertambahannya ternyata hanya sekitar 50-100, walaupun ya tetap ada pertambahan ya, cuman kemudian esok harinya turun lagi. Entah ya apa yang membuat itu terjadi, saya juga kurang tahu, tapi itulah faktanya. Next. Nah, sekarang masih banyak sih yang jadi pertanyaan, sebenarnya pentingnya vaksin tuh apa sih? Bagaimana supaya vaksin itu bekerja secara efektif membasmi COVID di dunia? Terus bagaimana cara kerja vaksin? Dan apakah vaksin itu aman? Karena banyak sekali orang yang tidak mau vaksin karena merasa vaksin itu tidak aman dan justru malah bikin COVID. Banyak tuh yang beredar mitos-mitos seperti itu. Terus banyak juga yang tanya, aduh gue bagusnya cocok vaksin apa sih? Sama yang terakhir, tadi yang jadi pertanyaan, ada juga yang disurvei tadi kan, merasa bahwa dia udah pernah kena COVID, ngapain gue vaksin lagi? Jadi sebenarnya perlu atau enggak? Ini akan kita jawab satu-satu.
Yang pertama, next, bagaimana agar vaksin ini bekerja secara efektif untuk menghilangkan COVID di seluruh dunia. Jadi, prinsip vaksin itu adalah herd immunity, atau kita sebut dengan kekebalan kelompok. Sebuah kekebalan yang akan tercapai kalau sebagian masyarakat itu sudah kebal atau terlindung dari penyakit tertentu, yang dalam konteks ini adalah penyakit COVID. Jadi ini ada ilustrasi di samping. Yang putih itu orang yang sehat tapi tidak diimunisasi. Yang kuning orang sehat dan sudah diimunisasi, dan yang merah orang yang terinfeksi dan bisa menularkan. Kalau misalnya tidak ada orang yang divaksin, walaupun dia sehat, dia tidak punya kekebalan tubuh terhadap dirinya sendiri, dan orang lain di sekitarnya pun juga tidak punya kekebalan tubuh terhadap virus tersebut. Oleh karena itu, orang yang terinfeksi ini sangat mudah menularkan ke mereka-mereka yang tidak punya kekebalan tubuh terhadap virus. Sedangkan kita lihat yang bawah, kalau misalnya orang sehat dan sudah diimunisasi itu jumlahnya banyak, maka mereka bisa membantu memutus transmisi virusnya. Anggap aja nih yang merah itu sama orang yang sebelah-sebelahnya tuh berdekatan gitu. Jadi karena orang yang sebelah-sebelahnya udah divaksin, yang putih tadi yang belum divaksin gak bakalan kena, karena di sekelilingnya udah banyak banget yang udah divaksin. Nah, siapa sih orang putih-putih itu yang orang sehat tapi tidak diimunisasi? Itu sebenarnya banyak. Bukan yang mereka nggak mau divaksin, tapi mereka belum bisa divaksin. Contohnya adalah untuk sekarang ini anak-anak usia di bawah 11 tahun. Itu baru banget terbukti bahwa ternyata vaksin Pfizer itu oke buat anak di bawah 11 tahun. Tapi sebelum-sebelumnya vaksin untuk anak di bawah 11 tahun tuh belum ada. Kemudian pasien-pasien atau orang-orang dengan penyakit jantung, HIV, kelebihan kekebalan sistem imun tubuh, atau pasien lagi infeksi berat, pasien-pasien yang pokoknya punya, kita sebutnya imunokompromi, itu pasien yang dengan sistem imunnya itu tidak bagus, antara kerendahan atau justru berlebihan. Dan pasien-pasien tersebut berbahaya kalau misalnya kita kasih vaksin. Nah, mereka juga ikut terlindung dari virus ini, karena orang-orang di sekitarnya yang bisa mendapatkan vaksin sudah divaksin. Jadi mereka nggak akan kena gitu. Jadi benar sesuai dengan survei yang tadi di change.org, kalau kita vaksin itu nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi kita juga melindungi teman-teman kita, masyarakat lain yang notabene belum bisa divaksin. Bukan karena mereka nggak mau, tapi karena mereka memang belum bisa secara kesehatan. Next. Next. Oke, jadi cara kerja vaksin dalam tubuh kita tuh sebenarnya gimana? Ini sebenarnya agak kedokteran banget, tapi untuk info nggak apa-apa lah ya. Jadi untuk di Indonesia itu ada vaksin yang terkenal, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan yang paling terakhir yang baru masuk tuh Pfizer. Sebenarnya yang paling terakhir kali masuk ini ada namanya Johnson & Johnson, JNJ kita sebutnya. Cuman belum tersebar luas dan masih dikit banget jumlahnya. Jadi kita fokus pada 4 ini aja. Mereka berempat ini punya sistem kerja yang berbeda-beda dalam tubuh kita. Mudahnya, tubuh kita ini punya tentara. Tentara utama yang udah ada di dalam tubuh kita. Saat sebuah infeksi masuk, tentara utama dalam tubuh kita akan menyerang. Tuh, dikenalin nih. Oh, ada virus ini, ada bakteri ini, segala macam, dan mereka akan mengingat tuh siapa aja yang udah pernah nyakitin kita. Sama lah kayak kita menjaga pertahanan diri kita terhadap orang-orang yang pernah jahatin kita, yang pernah nipu kita, yang pernah nyakitin hati kita, pasti kita ingat kan, oh dia nih. Jadi imun kita juga ingat siapa aja nih yang pernah. Nah, memori dari sistem imun kita inilah yang bekerja mengingat virus itu pernah menginfeksi tubuh kita. Vaksin ini sebenarnya secara gamblangnya memasukkan virus COVID ke dalam tubuh kita, tapi bukan virus yang aktif. Vaksin Sinovac itu memakai istilah virus yang dilemahkan, atau yang kalau kita lihat di PPT itu yang whole virus. Jadi dia itu virus utuh, tapi dilemahkan, tidak diaktif, jadi dimasukkan dalam keadaan mati. Namun, virus itu punya komponen-komponen lah, partikel-partikel kecil di dalamnya yang tetap bisa
membuat sistem imun tubuh kita ini mengenali dia, oh ini ada COVID masuk, tapi dia nggak aktif. Jadi dia tidak akan menimbulkan infeksi dan tidak membuat diri kita dapat menularkan ke orang lain. Dan tes antigen, swab PCR itu mendeteksi virus COVID yang masih aktif kebanyakan. Jadi kalau misalnya kita dimasukin yang mati nih, nggak akan terdeteksi gitu. Jadi salah tuh kalau orang bilang abis divaksin gue malah kena COVID, nggak kayak gitu. Yang kedua, AstraZeneca. AstraZeneca itu vaksin yang viral vector. Jadi komponen virus itu genetikanya dimasukkan ke virus lain yang tidak berbahaya. Agak bingung ya. Jadi ada virus A yang nggak berbahaya, gen COVID ini dimasukkan ke dalam virus yang tidak berbahaya ini terus disuntikkan ke kita. Itu AstraZeneca. Pfizer dan Moderna, dia dengan rekayasa genetika bentuknya mRNA, yaitu yang RNA nucleic acid. Jadi dengan adanya gen COVID yang masuk ke tubuh kita, sistem imun kita bisa mengenali, oh ada nih, cuman dia nggak aktif karena cuman materi genetiknya aja. Intinya semua jenis vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu bukan virus COVID yang aktif. Jadi ini membantah mitos bahwa habis divaksin saya malah kena COVID. Enggak. Itu berarti habis divaksin terdapat paparan COVID yang sangat banyak ke kalian, jadi kalian bisa positif. Paparannya sangat begitu banyak, sampai bisa mengalahkan antibodi yang udah terbentuk. Antibodi itu tadi sistem imun tubuh ya, antibodi yang terbentuk dalam tubuh. Gitu. Baru bisa kena COVID. Next. Jadi, setelah divaksin, tubuh kita akan membentuk kekebalan tubuh itu. Dan bagi mereka nih yang takut karena banyak info abis di COVID, abis divaksin meninggal. Pasti orang tuh kalau ngeliat ada satu buruk, itu doang yang dilihat. Seperti peribahasa nila setitik rusak susu sebelanga gitu. Jadi yang diingat buruknya aja. Padahal sebenarnya vaksin ini sudah menjalani berbagai fase penelitian. Mulai dari fase yang pertama, itu hanya diberikan ke, anggap saja ke puluhan orang untuk melihat nih, wah vaksin ini tuh oke nggak ya, aman nggak ya, dan efek samping apa aja sih yang mungkin muncul. Setelah lulus uji fase pertama, diuji lagi di fase kedua dengan target orang misalnya udah ratusan sampai ribuan. Mau dilihat sistem imunnya tuh bagaimana, dilihat dari antibodi tadi. Antibodi ini bisa dicek, pakai cek darah, dilihat nanti antibodinya sejumlah sekian gitu. Itu artinya berarti vaksin ini berespon terhadap, tubuh kita berespon terhadap vaksin. Setelah lulus uji yang kedua, masuk ke uji yang ketiga, untuk melihat apakah vaksin ini efektif atau tidak. Walaupun dia meningkatkan sistem imun, tapi kita mau lihat dari jutaan orang nih yang kita suntikin, itu berapa orang yang menimbulkan efek, berapa yang aman, berapa yang efek sampingnya gede, itu semua diteliti. Kalau misalnya sudah lulus uji vaksin yang uji fase ketiga, baru FDA itu approve. Oke, pokoknya kalau misalnya dia efektif dan keuntungan dari vaksin itu lebih besar dibanding risikonya, berarti boleh diberikan. Tapi kenapa sih masih ada orang yang meninggal habis divaksin? Di dunia ini tidak ada yang 100%. Tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang pasti gitu ya. Selalu ada pengecualian, termasuk vaksin. Kita nggak tahu setiap orang itu unik diciptakan oleh Tuhan. Kekebalan tubuh setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi bisa dibilang kita ini lagi gambling terhadap diri kita, apakah vaksin ini akan menimbulkan sebuah reaksi atau tidak dari tubuh kita. Namun karena sebagian besar mayoritas ini tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya sampai meninggal, berarti aman diberikan. Karena kita ini selalu berbicara berbasis dengan penelitian kan. Tidak ada yang 100% pasti. Jadi adalah selalu pasti pengecualian yang tidak terduga. Oleh karena itu, setiap tenaga kesehatan pasti akan menganjurkan, habis divaksin jangan pulang dulu, tunggu dulu. Dicek dulu apakah ada efek samping, bahkan sampai berhari-hari setelahnya, kalau misalnya ada keluhan, tolong lapor, segera, jangan dianggap remeh. Karena kita nggak bakalan pernah tahu apa yang akan terjadi pada tubuh kalian. Gitu. Sesehat-sehat orang apapun bisa ternyata justru yang kena efek yang agak berat. Kita nggak pernah tahu, kita bukan Tuhan.
Jadi kita hanya bisa percaya dan berdoa. Next. Nah, jadi mungkin bagi yang belum vaksin, ini syarat-syarat dari Kemenkes. Pokoknya kalau udah usia 12 tahun boleh, sehat, punya KTP, dan nggak lagi positif COVID. Bagi orang-orang yang punya komorbid atau penyakit lain seperti darah tinggi, gula, sakit jantung, gangguan kekebalan tubuh seperti misalnya SLE, lupus, nah itu. Terus sakit ginjal yang berat, lagi gula, terus lagi infeksi-infeksinya nih, atau lagi ya pokoknya kondisi yang parah-parah lah, itu lebih baik konsultasi dulu ke dokter, minta izin boleh atau enggak. Karena pasti puskesmas atau tenaga kesehatan atau sentra vaksinasi manapun nggak akan mau suntikin kalau misalnya nggak di ACC, tidak disetujui sama dokter yang merawat. Gitu. Next. Nah, jadi vaksin apa yang cocok untuk kita semua? Aduh, mohon maaf ya, agak panjang. Jadi ini tadi 4 vaksin yang saya katakan. Intinya mayoritas di sini saya yakin usia di atas 12 tahun lah ya. Berarti bisa nih pakai Sinovac atau Pfizer. Tapi kan Pfizer baru muncul ya. Jadi biasanya orang pakai Sinovac. Atau yang di atas usia 18 tahun bisa pakai AstraZeneca atau Moderna gitu. Dan untuk masyarakat umum memang sejauh ini masih dosis sampai ke dosis kedua. Kenapa? Karena dosis ketiga itu dianggap oleh pemerintah diutamakan untuk mereka-mereka yang sering terpapar COVID sama dengan tenaga kesehatan yang imunnya lemah, misalnya pada usia tua, di usia di atas 80 tahun, itu ada penelitian bahwa vaksin Sinovac ternyata punya efektivitas yang jauh lebih rendah pada pasien usia di atas 80 tahun dibanding di bawahnya. Oleh karena itu, pasien-pasien yang usia 80 tahun itu harus dapat booster karena sistem tubuh, karena faktor usia itulah sistem kekebalan tubuh mereka juga udah lebih rendah dibanding yang masih muda atau dewasa. Jadi mereka harus mendapatkan booster. Terus mereka-mereka yang punya imun yang lebih remah seperti yang saya bilang tadi, pasien HIV, ini dalam arti HIV tapi yang udah bagus ya, bukan HIV yang lagi benar-benar parah ya gitu, enggak. Yang biasanya udah minum obat puluhan tahun sampai virus HIV-nya itu sudah tidak terdeteksi lagi. Tapi kan imunnya tetap lebih rendah dibanding yang orang yang tidak sakit gitu. Jadi dia bisa mendapatkan booster dosis ketiga. Jadi untuk saat ini memang pemerintah Indonesia masih menetapkan bahwa untuk masyarakat umum yang sehat itu cukup sampai dosis kedua dulu. Next. Ini untuk info aja sih. Jadi yang tadi saya bilang, apakah harus vaksin bila sudah pernah kena COVID? Harus tetap vaksin, karena habis kena COVID, itu kekebalan tubuh akan terhadap antibodi atau kekebalan tubuh terhadap virus akan terus turun berangsur-angsur turun. Dan kita perlu sesuatu buat ngeboost dia lagi, yaitu dengan vaksin. Nggak mungkin kan kita mau kena COVID lagi buat ngeboost. Makanya orang yang kena COVID harus tetap vaksin. Jaraknya kapan? Untuk mereka yang waktu itu bergejala ringan sampai sedang, saat ini sudah boleh jarak 1 bulan dari dinyatakan sembuh. Bagi mereka yang bergejala berat, itu 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Jadi bagi yang pernah kena COVID harus tetap vaksin. Lanjut. Ya, ini vaksin ini kita lihat cakupannya sekarang yang lebih detailnya. Ternyata yang sudah lebih dari target itu hanya SDM kesehatan, tenaga kesehatan. Tapi yang lain itu belum. Lansia tuh masih di bawah 50%. Masyarakat umum vaksin keduanya belum nyampe 50%. Remaja tuh bisa lihat angkanya tuh masih jauh sebenarnya dari target kita 100% itu. Gotong royong di sini itu yang biasa mereka badan-badan usaha yang mengadakan sentra vaksinasi gitu. Jadi kita masih jauh sebenarnya dari target. Dan sebenarnya untuk mencapai herd immunity yang saya jelasin di awal itu nggak ada angka sakitnya. Harus ada penelitian lagi berskala besar untuk menentukan herd immunity akan tercapai pada angka berapa, nggak ada. Cuman anjuran dari pemerintah Indonesia setidaknya 70% untuk seluruh kalangan sudah tervaksinasi bahwa hingga kita dapat mencapai herd immunity. Jadi masih banyak PR yang harus kita kejar. Karena mayoritas belum mencapai 70%. Hanya SDM kesehatan dan petugas publik saja yang sudah. Lanjut.
ya ini untuk memotivasi kita ya. Di US sekarang udah bisa konser. Ya di sana cakupan vaksinnya udah lebih luas dan udah banyak lah, udah lepas masker segala macam. Cuman jujur aja saya sendiri masih ngeri sih. Waktu itu saya pernah baca penelitian berskala agak kecil sih, dengan subjek sekitar 500 orang, yang meneliti konser di ruangan tertutup, konser musik. Di situ dikatakan hasilnya bahwa nggak apa-apa kita ikut konser musik, tapi harus tetap pakai masker, di swab dulu sebelumnya, terbukti bahwa dia negatif, pakai masker, dan udah divaksin. Jadi, di penelitian itu tetap menyarankan walaupun sudah divaksin tetap harus pakai masker walaupun kita jaraknya mereka di dalam penelitian itu ya mereka nggak jaga jarak, jadi boleh dempet-dempetan, minum boleh buka masker cuman di ruangan khusus yang disediakan, sisanya pakai masker terus, dan di situ dikatakan bahwa tidak ada transmisi di antara mereka. Masker yang dipakai N95, jadi bagi mereka nanti mungkin di antara kita yang ada ke LA nanti pastikan sudah divaksin dosis 2 kali, diterima oleh US vaksinnya, pakai masker selama konser, kalau bisa jaga jarak, terus cuci tangan, jaga kebersihan, pokoknya tetaplah semua precaution tetap ada. Karena kok vaksin tidak mencegah kita terkena COVID, tapi hanya membuat kita tidak parah gejalanya kalau misalnya kena COVID gitu. Jadi dia bukan yang ngeblok total gitu, enggak. Kita bisa tetap berpotensi kena, tapi gejalanya akan lebih ringan dibanding kalau kita belum divaksin. Bagi yang belum vaksin, boleh berkunjung ke website Next yang sudah resmi dari Jakarta, itu bisa daftar dari rumah. Untuk masalah tadi yang di survei, di prakteknya memang agak kadang-kadang disuruh pulang lah, apa segala macam, itu memang saya akuin di rumah sakit saya juga kadang-kadang seperti itu. Tapi ya itu juga masukan berarti ya buat sentra vaksinasi dan berbagai fasilitas kesehatan untuk semakin mendisiplinkan vaksin di Indonesia. Segitu mungkin sekian, mohon maaf waktunya agak berlebih, semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Wah, bermanfaat banget Dokter Lara tentunya. Wah, kayaknya dapat masukan banyak banget ya, bahwa apalagi sekarang kan udah mulai banyak aktivitas kayak sekolah, apa mungkin bahkan aku lihat juga beberapa army udah bikin event yang offline juga, kayak nanti mau ada nonton bareng konser PT di LA, streaming bareng, nonton langsung. Itu juga perlu diperhatikan ya, berarti seperti tadi anjuran Dokter Lara ya, bahwa walaupun kita semua bisa udah divaksinasi, tetap pakai masker dan prokes ketat juga gitu ya. Apalagi juga mungkin bisa dilihat-lihat juga kalau teman-teman mau ngumpul-ngumpul sama ARMY atau ada nobar juga ya, mungkin bisa cek-cek tuh venue-nya kayak apa tuh ya, mungkin bisa dilihat ya, kalau ruangan tertutup juga mungkin teman-teman bisa hati-hati juga. Selanjutnya, yang ngadain nobar itu ada syaratnya, harus vaksin 2 kali minimal baru boleh bergabung gitu. Jadi aman. Oke, siap. Nah, tuh ya mungkin bisa dicek juga. Jadi kalau teman-teman sebelum join misalnya di daerahnya ada, baca juga persyaratan. Berarti ya seperti anjuran Dokter Lara, baca juga persyaratan orang yang boleh datang ke eventnya ya, buat nobar. Oke, selanjutnya kita akan ada break. Kalau teman-teman mau break dulu, sambil bisa juga kita mungkin sambil, oh ini udah ada pertanyaan nih. Mungkin lanjut aja dulu kali ya. Oke, mungkin kita langsung Q&A dulu kali ya, teman-teman. Wah ini ada yang berbagi cerita juga nih. Suamiku HIV positif, CD4. Aduh, aku kurang paham ya, ini mungkin kalau salah baca, ntar dikoreksi aja Dokter Lara. Suamiku HIV positif, CD4 300, viral load undetect, belum vaksin. Vaksin apa yang cocok? Aku langsung jawab aja ya berarti. Silakan. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Saya di sini menjawab sebagai seorang dokter umum dengan pengetahuan saya ya tentang HIV. Jadi dengan viral load undetected berarti udah bagus ya, udah nggak ada lagi virus yang ditemukan secara pemeriksaan, tapi CD4 300 itu memang biasanya sih yang dikatakan parah itu di bawah 200. Tapi CD4 orang sehat itu
biasanya 500 sampai 1000-an pokoknya, tinggi sekali. Orang yang HIV mungkin tidak akan bisa mencapai angka tersebut karena dia memang HIV. Belum divaksin. Saran saya, kontrollah ke dokter penyakit dalam. Tanya vaksin apa yang boleh dan bolehnya kapan. Dan jangan lupa sebelum divaksin sebaiknya yaitu tadi memastikan benar-benar yang CD4 300 ini terakhir kapan. Apakah 2 tahun lalu, apakah setahun lalu. Jadi kalau bisa yang terbaru, biar tahu. Karena pasien-pasien HIV kan pasti akan ada anjuran cek rutin kan CD4-nya untuk tahu, untuk adjustment dosis dan segala macamnya. Jadi pastikan itu yang terbaru dan langsung kontrol ke poli penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit dalam atau mungkin dokter yang di puskesmas tempat rutin berobatnya untuk mendapat anjuran. Sebenarnya untuk jenis vaksin apa yang bisa, itu mungkin kalau orang-orang sekarang ini menganjurkannya yang aman itu antara Moderna atau Pfizer buat mereka yang imunnya turun. Tapi seperti yang kita tahu, Moderna itu setahu saya belum bisa untuk masyarakat umum. Pfizer boleh untuk mereka yang belum pernah vaksin dosis pertama dan dosis kedua. Dalam kasus ini Pfizer bisa, karena Pfizer boleh diberikan pada masyarakat umum yang sama sekali belum vaksin. Gitu. Tapi untuk jawaban pastinya, saya sarankan berkonsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter yang menangani pasiennya. Gitu. Oke, terima kasih. Wah, jelas banget ya. Aku jadi tahu juga ya ternyata CD4 300 itu maksudnya soal imunitas ya. Pengetahuan Iya. baru juga. Oke, selanjutnya dari Salsabila Bella. Teman-teman kalau mau nanya buka mic juga raise hand aja ya, nanti kita kasih kesempatannya. Dari Salsabila Bella, izin bertanya, kenapa AstraZeneca jarak dari vaksin pertama ke vaksin keduanya beda dengan jenis vaksin lain? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang membuat satu vaksin berbeda dengan yang lain itu boosternya, itu semua berdasarkan penelitian. Kalau ditanya kenapa, saya cuma bisa jawab, berarti berdasarkan penelitian secara internasional, antibodi yang terbentuk dari habis vaksin AstraZeneca itu berkurangnya lebih lama dibanding vaksin yang lainnya. Makanya kan jaraknya lebih panjang ya kalau AstraZeneca. Itu jawabannya. Jadi itu semua berdasarkan penelitian. Berarti mereka masih cukup punya antibodi nih dalam tubuhnya ada habis suntik AstraZeneca. Karena bahkan ada penelitian yang pernah saya baca juga, habis dosis pertama AstraZeneca, antibodi kita masih bisa bertahan sampai 6 bulan. Gitu. Sedangkan hal tersebut tidak ditemukan pada Sinovac. Sinovac saya agak lupa sih dosisnya bertahan berapa lama antibodinya, tapi yang jelas lebih pendek dibanding AstraZeneca. Jadi itu semua sudah melalui trial yang tadi saya bilang berskala besar dengan melibatkan ribuan jutaan orang. Jadi terbuktilah bahwa antibodinya tuh mulai turun itu di bulan keberapa, sehingga kita perlu dikasih tambahan vaksin lagi di dosis kedua. Gitu. Wah, terima kasih banget ilmunya. Nah, ini ada pertanyaan mungkin bisa digabungin ya dari Dewi Herawati dan Nia Indriani. Rata-rata syarat nobar vaksinnya 1 kali doang. Kak, kalau vaksinnya 1 udah lewat dari waktu yang ditentukan itu gimana? Kalau yang nobar vaksin 1 kali doang, sebenarnya yang mau disarankan kan 2 kali ya. Karena dengan 2 kali itu baru orang akan dikatakan complete, fully vaccinated gitu. Jadi kalau dari segi kesehatan sih, saya tetap menganjurkan lebih baik vaksin 2 kali. Barulah beranilah Anda nobar bersama-sama dengan sesuai protokol. Mungkin ya itu tadi yang saya bilang, masukan juga untuk para pembuat acara. Ada baiknya dibanding kita setengah-setengah nih kayak khawatir, aduh tapi baru 1 kali gimana ya, takut daripada khawatir segala macam, mendingan yang pasti-pasti aja gitu. Yang pasti-pasti aja sesuai anjuran pemerintah, itu yang fully vaccinated, ya yang dosis sampai udah dosis kedua itu. Bahkan untuk peraturan yang sekarang kan udah dikurangin nih karantinanya, dikurangin karantina, jadi kalau habis dari luar negeri itu cuma bisa 3 hari. Itu bagi mereka yang udah vaksin 2 kali. Jadi kalau yang belum vaksin 2 kali, tetap karantina panjang seperti biasa. Yang belum divaksin juga harus karantina panjang seperti biasa. Karena yang akan dianggap fully vaccinated itu kalau sudah vaksin 2 kali. Untuk yang pertanyaan kedua, kalau vaksin satunya udah lewat dari waktu yang ditentukan, maksudnya gimana?
vaksin keduanya kali ya? Atau gimana? Ya kayaknya mungkin vaksin keduanya dia kelewat Iya, deadline kali, ya harusnya mungkin Oktober misalnya. Jadi nggak apa-apa. Jadi vaksin yang telat itu do no harm, nggak akan membuat kalian jadi kenapa-kenapa gitu. Karena sifatnya dia akan meningkatkan antibodi. Jadi kalau kalian telat, ya berarti di fase yang telat ini antibodi kalian lagi turun. Hati-hati, jangan keluar rumah, jangan selalu pakai masker, cuci tangan segala macam, tapi habis ada kesempatan langsung vaksin gitu. Jadi nggak akan nggak berdampak buruk lah, tapi ya jaga-jaga aja karena berarti antibodi kalian lagi rendah gitu. oke, hati-hati ya tuh ya, yang kelewatan. Selanjutnya nih pasti buat pemirsa ya, PTD konser yang KLE dari Ara, Kak izin bertanya apakah kita boleh vaksin ketiga? Soalnya kalau mau berkunjung atau menetap di luar negeri itu, biasanya kita vaksin pertama dan keduanya Sinovac, itu ada negara yang tidak menerima orang-orang yang vaksin Sinovac tersebut. Nah, gimana tuh Kak? Oke, kalau ini sebenarnya untuk regulasi pemerintah ya, jujur saya agak kurang tahu deh update-nya gimana. Karena benar, Sinovac itu vaksin buatan Cina dan tidak approved di US. Kalau kita mau ke US itu approved-nya selain Sinovac. Ya, Pfizer boleh, Moderna boleh, AstraZeneca juga boleh, Johnson Johnson juga boleh. Sinovac nggak boleh. Yang gratis, Moderna untuk masyarakat umum belum ada. Pfizer cuman gratis bagi mereka yang tadi saya bilang. Yang belum pernah vaksin, jadi dosis pertama bagi mereka yang belum pernah vaksin. Jadi teman saya ada yang vaksin Sinovac 2 kali, tapi dia harus ke luar negeri, akhirnya dia bayar vaksin sendiri, bayar sendiri. Enggak gratis dari pemerintah. Karena setahu saya, kalau dari program pemerintah itu vaksin ketiga baru untuk populasi yang tadi, baru untuk tenaga kesehatan, sama mereka-mereka yang memang membutuhkan dosis ketiga, seperti pasien-pasien lanjut usia dengan usia 80 tahun yang sistem imunnya udah jelek, jadi harus dikasih lagi di dosis ketiga gitu. Tapi kalau untuk sehat nih, kayak saya mau ke US nanti, saya ternyata Sinovac 2 kali, itu saya belum tahu, setahu saya program pemerintah belum ada. Kalau mau bayar. Tapi saya nggak tahu untuk masalah harga di mana itu saya mohon maaf saya kurang tahu deh masalah gitu. Mungkin harus tanya-tanya lain juga. Oke. Mungkin kalau nyuntiknya di sana kali ya, mungkin maksudnya. Jadi ketika tiba di negara Oh, tujuan, misalnya tiba di LA, terus dia booster gitu ya maksudnya kali. mungkin bisa sih. Jadi kakak saya tuh juga mau kuliah ke US ya. Dia baru waktu mau kuliah ke US itu dia baru vaksin AstraZeneca 1 kali, dan universitasnya itu menyediakan vaksin dosis kedua di sana. Tapi saya kurang ngerti ya kalau di US bisa, maksudnya mungkin bisa, saya nggak tahu sih regulasi atau peraturan di US seperti apa, apakah boleh vaksin di sana atau enggak. Tapi buat kakak saya yang sebagai pelajar ya dari universitasnya menyediakan vaksin untuk mereka yang belum fully vaccinated. Tapi kalau untuk tidak kuliah atau bukan masalah akademis, saya kurang tahu. Oke, siap. Ya, Mungkin mau kalau nambahin misalnya, sedikit, iya silakan. kalau boleh. Ya, tentang yang vaksin ketiga itu. Sebenarnya kalau dia benar, kalau dari pemerintah, sebenarnya belum boleh. Dan kayak semua yang membayar tuh, sebenarnya itu illegal gitu. So kayak, ini just so everyone to know aja. Jadi kayak memang aturannya masih kayak 2 kali, dan ketiga tuh cuma buat nakes gitu kan. Terus kayak untuk kayak non-nakes itu baru mau dicanangkan tuh tahun depan, di 2022. Dan itu pun juga masih kayak banyak regulation dan segala macam gitu. Cuma ya memang ada juga memang ada yang udah dapat yang ketiga yang masyarakat biasa itu tuh, tapi biasanya kayak mereka tuh yang kayak memang kalau ada di survei kita juga sebenarnya kayak biasanya tuh mereka deket sama pejabatnya atau kayak gimana gimana gitu, jadi kayak memang itu masih under the radar dan masih ilegal gitu sebenarnya, tapi ada sebenarnya gitu sih, dan makanya jadi kayak kenapa harganya harus segala macam itu kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, ya mungkin kalau sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau nonton PTD di LA, itu salah satu syaratnya bisa juga PCR 2 hari sebelum konser. Jadi kalau misalnya udah vaksin juga kan Sinovac, ya udah kalau misalnya Sinovacnya nggak diakuin gitu ya, aku juga belum baca sih. Ya udah coba aja PCR berarti pasti LA-nya mungkin bisa itu jadi jalan keluarnya daripada vaksin ketiga terus ternyata ilegal ya tadi katanya. Atau misalnya kita nggak tahu channelnya gimana, yang pasti-pasti aja karena toh juga boleh kok diizinin sama
SoFi-nya, venue-nya. Oke. Oh ya, Kak Efrem, kita sebelum Kak Efrem pergi, kita foto bareng dulu ya, teman-teman. Silahkan diaktifkan kameranya. Baiklah, ayo semuanya dinyalain kameranya. Kita akan foto bersama. Nanti aku kasih aba-aba ya, biar senyumnya pas. Asik, senyumnya pas. Oke. Wah, banyak juga nih. Ya, silahkan. Halaman pertama dulu. Ini Puspa, Rin, Anissa, Rin, Sharon, Rina, kalau mau nyalain kameranya ya, baru aku hitung. Oke. Lihat ke arah kameranya ya, jangan lihat ke arah layar. 3, 2, 1. Oke, halaman kedua. Oh, banyak loh. Oke, halaman kedua. Silahkan yang mau menyalakan kameranya. Halma, Rin, Kristi, Rahma, Alisa, Adinda, Naisya, Rifda, Agustina, Endira, Delaneira. Kalau mau nyalain kameranya, aku tunggu. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Lihat ke kamera ya. 3, 2, 1. Oke. Halaman selanjutnya. Silahkan lihat ke kamera. 3, 2, 1. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Silahkan. Oke. Ya, Kak Ifram kalau mau live, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga tadi sudah memberikan info ya. Mungkin teman-teman juga bisa cek dari dari survei selengkapnya dari teman-teman change.org. Itu apa hasilnya, sehingga bisa tahu juga apa sih sebenarnya yang bermasalah dalam proses vaksinasi, dan kita bisa juga beraksi apa untuk lingkungan terdekat kita. Saya penting juga ya udah aku ya. Aku izin live duluan. Terima kasih. Bye-bye. Yo. Nggak tahu, terus pada bilang belum mandi, nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu juga kan, Jungkook aja dia udah on cam di in the soup, padahal belum mandi. Oke. Yang mau bertanya, vaksin apa saja yang bisa diterima di luar negeri? Tadi ya sudah dijawab ya kalau ini ya. Vaksin bagus jawab. Oke, ini ada Lela. Kak izin bertanya, kata kakak, kan Moderna itu belum ada buat masyarakat umum. Sedangkan di tempat tinggalku, vaksin pertama sampai kedua itu sudah pakai Moderna dan sudah dimulai dari 1,5 bulan yang lalu. Gimana tuh tanggapannya, Kak? Iya, jadi karena buat Moderna sama Pfizer itu boleh diberikan sebagai dosis pertama dan dosis kedua bagi mereka yang sebelumnya belum pernah divaksin sama sekali. Jadi sebagai dosis pertama dan kedua boleh, tapi untuk booster memang baru untuk tenaga kesehatan. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Luli Riananda. Kak izin bertanya, apa yang harus dilakukan kalau sudah dinyatakan sembuh dari COVID tapi mengalami long COVID? Misalnya cepat lelah atau kesulitan bernapas. Oke, jadi mungkin bagi yang nggak tahu istilah long COVID itu adalah sisaan gejala yang masih ada habis kena COVID gitu. Udah dinyatakan sembuh dan negatif, tapi masih kadang-kadang batuk, suka cepat lelah, nggak bisa mencium, bau, susah nafas. Itu karena ya COVID itu merusak paru-paru kita, itu irreversible, tidak dapat kembali seperti semula. Jadi kerusakannya permanen. Oleh karena itu kenapa orang yang habis kena COVID, terutama apalagi COVID yang berat sampai masuk ICU atau rumah sakit, itu pasti nggak akan bisa se-fit itu lagi. Karena kerusakannya udah banyak di dalam paru-paru. Kerusakannya itu jadi jaringannya kaku. Jadi nggak elastis lagi, nggak seelastis paru-paru orang yang sehat gitu. Dan itu bisa terjadi sampai 9 bulan. Long COVID itu dikatakan long COVID kalau lebih dari 4 minggu. Bisa menetap sampai 9 bulan. Nah, apa yang harus dilakukan? Kontrollah ke dokter. Jangan dibiarin. Jadi bisa dikasih obat-obatan yang bisa membantu gitu. Tapi untuk membantu nggak bisa diapa-apain. Jadi emang itu karena sifatnya permanen kerusakan dalam paru itu. Jadi untuk membantu
setidaknya minum vitamin C untuk antioksidan, mencegah inflamasi, mencegah peradangan, minum vitamin B, minum multivitamin. Nah, itulah untuk meningkatkan sistem imun tubuh gitu. Tapi kalau keluhannya dirasakan sangat mengganggu, segeralah kontrol ke dokter penyakit dalam atau dokter spesialis paru supaya dapat arahan lebih baik gimana. Jadi saya ini merasa nggak cuman banyak sih pasti orang yang sakit tapi nggak mau ke dokter. Teman-teman saya juga gitu, aduh sakit nih tapi nggak mau ke dokter lah, apaan sih, nganggap sepele gitu. Atau enggak, gue emang biasanya langsung sembuh sendiri tuh gitu. Cuman adalah beberapa penyakit yang sebaiknya kalau sudah membuat hati kita resah, jangan ditunda. Karena kita nggak tahu loh itu tuh apa gitu. Ini bukannya nakutin ya, ini bukannya nakutin. Tapi saya banyak sekali ketemu kasus, orang yang misalnya, aduh nih saya batuk-batuk, sebulanan nggak sembuh-sembuh gitu. Nggak tahu pas diperiksa ada TB. Kan lebih baik kalau kita tahu dari awal nih. Kalau misalnya udah batuk 2 minggu, udah mulai curiga, nggak aneh banget nih gue batuk-batuk 2 minggu nggak sembuh-sembuh, lebih baik gue cek ke dokter. Jangan takut menghadapi kenyataan bahwa kalian itu sakit. Justru kita di sini ingin kalian sembuh, jadi datanglah ke kami supaya kita bisa membantu gitu. Jangan disimpan sendiri, karena masalah itu memang enaknya dibagi. Jadi dibanding tambah berat sendiri, lebih baik dikonsultasikan kepada yang ahli. Bener tuh ya, teman-teman. Jangan takut ke dokter. Kan kita mungkin ingatnya rumah sakit sebagai rumah sehat. Jadi biar memotivasi juga ya. Aku selanjutnya kita ada sesi Q setelah Q&A adalah sesi speak yourself. Nah, aku mau ngundang nih, ini ada yang sharing di chat, tapi menurutku ceritanya bagus. Aku mau ngundang Adinda Laksmitasari. Boleh nggak share? Boleh open mic, boleh open kamera. Masih ada Adinda Laksmitasari? Ini masih ada. Coba aku ask to unmute. Silakan Adinda Laksmitasari. Oke, sambil nunggu Adinda nih ada pertanyaan lagi dari Ara. Kamu nanya lagi, kalau habis vaksin emang haruskah minum obat paracetamol? Orang-orang di sekitar saya mengatakan hal tersebut, soalnya masih rada bimbang sama hal ini. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang ya, vaksin itu kan kita memasukkan sebuah materi virus ke dalam tubuh. Itu kan benda asing ya. Paracetamol itu bagi yang belum tahu, ya mungkin sebenarnya udah tahu sih, itu obat penurun demam biasanya. Kalau orang demam, pusing, sakit kepala, nah paracetamol lah jalan ninjanya. Karena dia mempunyai efek analgetik atau anti nyeri, sama antipiretik atau anti demam gitu. Jadi karena ada sesuatu hal asing masuk ke dalam tubuh kita, tentu tubuh kita akan merespon. Responnya itu berupa paling sering adalah peradangan. Karena sama aja kayak kita terluka, kita kena pisau gitu, shoot. Nah, pisau kan benda asing ya, kena luka, shoot gitu. Di situ ada proses peradangan, karena ada sesuatu yang di luar tubuh kita berusaha untuk menginsult kita. Sama kayak vaksin. Jadi, kalau misalnya habis divaksin memang ada gejala demam atau pusing, silahkan minum paracetamol. Tapi kalau misalnya nggak ada gejala tersebut, tidak usah diminum. Gitu. Banyak orang yang ngasih saran, aduh gue habis divaksin pasti sakit, pasti demam, mendingan lu minum paracetamol dulu deh sebelum lu vaksin. Itu banyak yang kayak gitu. Tapi saya pernah baca penelitian, kalau misalnya dengan kita meminum paracetamol sebelum divaksin, atau kita meminum paracetamol sebelum mulai gejala, itu akan menurunkan efektivitas dari vaksin itu sendiri. Gitu. Jadi, selalu minum obat sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Kalau misalnya nggak sakit atau nggak demam, nggak usah diminum. Saya pribadi waktu habis vaksin Moderna, yang orang bilang pada tepar segala macam, saya nggak tahu kenapa nggak ngerasa apapun sama sekali. Nggak demam, sakit di lokasi suntikan oke, tapi bearable banget, yang saya ngangkat tangan sampai muter-muter tuh masih bisa. Biasanya nggak minum gitu. Buat apa? Karena nggak ada indikasi, nggak ada kebutuhan yang saya minum gitu.
gitu. Tapi kalau misalnya kalian demam, ya minum. Kalau kalian nyeri, ya minum, nggak apa-apa. Ya, jadi bukan berarti setiap habis vaksin minum Panadol gitu ya, atau paracetamol berarti ya. Kalau misalnya nggak kenapa-napa, saya juga soalnya AstraZeneca yang orang-orang tuh pokoknya teman sekantor pada drama banget deh habis disuntik AstraZeneca. Saya aku tuh nggak biasa aja, kayak cuman sakit tangan dan anget-anget dikit doang, kayak ya udahlah ini kesempatan setelah vaksin tidur. Dan mumpung dikasih izin setelah vaksin buat tidur, mendingan tidur aja. Tuh, mungkin saya dicoba tipsnya untuk tidur. Oke, sepertinya udah nih pertanyaan. Adindanya belum menjawab nih. Aku bacain aja deh ceritanya Adinda. Aku pikir ini bagus. Setelah Adinda Laksmitasari, jadi setelah dia udah lama nunggu, akhirnya dia dapat izin dari dokter, dan sekarang akhirnya dia udah divaksin dengan Pfizer. Dan itu satu-satunya yang diizinkan oleh dokternya. Sejak karena dia juga adalah pasien komorbid. Oh ya, jadi punya dampak panjang ya tentang imunitasnya, dan efek sampingnya sangat berat bagi dia. Tapi sekarang dia senang banget karena punya kesempatan sudah divaksin ini, dan semoga langkah kecil ini dapat jadi kemajuan untuk dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Wah, terima kasih Adinda sudah cerita. Ada nggak teman-teman yang mau share juga nih pengalamannya, biar kita saling menguatkan juga nih. Oh, saya vaksinnya ini ternyata biasa aja misalnya, atau saya demam tapi habis itu udah. Mungkin kalau ada yang mau cerita-cerita silakan, ini kita kasih kesempatan mic-nya. Silakan raise hand kalau ada yang mau. Oke. Ada nggak sih? Ntar aku buka dulu ya. Silakan teman-teman kalau mau ada yang berbagi cerita. Ini Felicia mau open mic aja nggak? Felicia Putri. Silakan Felicia. Halo Kak. Silakan. Nggak usah hidupin kamera ya. Nggak apa-apa, santai. Aku tuh kan kemarin tuh vaksin bulan Juli sama Agustus tuh ya. Jaraknya sebulan. Terus kayak nggak ada efeknya gitu loh Kak. Kadang mikir, kok kayaknya aku disuntik nggak sih? Apa jarum isinya tuh kosong atau gimana gitu. Pokoknya nggak ada efek sama sekali gitu. Mungkin kamu sehat aja kali ya. Kayak dokter Lara tadi kayak juga. Karena emang nggak pernah kemana-mana juga. Terus sama tetangga tuh rumahnya jauh-jauh. Jadi jarang banget kontak sama orang. Pokoknya sama sekali kayak nggak vaksin gitu. Oke, siap. Vaksinnya apa? Boleh sharing nggak? Sinovac. Oh, pakai Sinovac. Iya sih. Orang tuaku juga lansia pakai Sinovac. Alhamdulillah efeknya santai banget. Mereka ya tadi. Mungkin kami aja sekeluarga golongan yang habis divaksin tidur. Oh ya Adinda, kamu masih mau cerita nggak? Nih Adinda sudah ada nih katanya tadi kepencet. Silakan Adinda bisa nyalain mic-nya. Dewi Herawati, saya habis vaksin efeknya malah ngantuk. Ya aku juga ngantuk dan lapar. Baiklah, terima kasih teman-teman. Kita tutup dulu sesi Q&A-nya. Selanjutnya kita akan olahraga bersama biar sehat. Kalau bisa nyalain kameranya, tolong nyalain kameranya. Nah, kita mau ngerekam, dan ini adalah salah satu dukungan kita untuk teman-teman disabilitas, karena videonya nanti kita akan gabungkan dengan video lainnya yang juga PTD, Dance Permission to Dance. Jadi silahkan di sini ada diputar dulu kali ya videonya buat contoh, sebelum nanti ada instrukturnya. Mbak Hera, apakah sudah aktif? Hadir. Oke, silahkan. Mbak Hera, silahkan. Aku serahkan tempatnya. Bentar. baru join nih, Lin, sorry. Oke, mau di... Pada berani nyalain kamera nggak? Ayo, pada nyalain kamera mau nggak?
Ya, di sini semua nggak ada yang jago dance. Jadi Iya, sama hanya aja dengan kita. niat yang tulus untuk memberikan dukungan untuk teman-teman disabilitas. Jadi ini adalah video kampanye yang akan kita share nanti pas Hari Disabilitas Internasional yang sekaligus merayakan ulang tahun JIN pada 4 Desember. Jadi nanti kita akan coba videonya. Mungkin perenggangan dulu ya sebelum kita mulai dance. Ya, elah. Oke. Silahkan yang mau nyalain kameranya, nyalain kameranya. Ini tadi buat bisa direkam kalau semua galeri nggak? Atau jangan jadi nggak speaker doang mungkin yang di highlight. Baiklah, silakan Mbak Hera. Waktu dan tempat, aku bersilahkan. Ya, makasih Kak Alin. Hai teman-teman, tadi kita udah tahu ya gimana supaya sehat. Salah satunya harus keep our mind positive. Terus juga yang penting we don't need permission to dance. Setuju? Kedengeran nggak ya? Iya, mungkin udah pada tahu, cuma ini Kak Alin minta refreshing katanya biar semua sama-sama bisa. Aku juga nggak bisa-bisa banget, tapi kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak Alin? Aman. Aman. Oke teman-teman, mungkin aku nggak ngerti nih kalau di Zoom kiri kanan terbalik apa enggak. Pokoknya pertama dari posisi 1 kayak gini, kita ambil kaki kanan, kita langkah ke samping, terus kaki kiri tutup, kaki kiri lagi ke tengah lagi ke posisi tengah, kaki kanan tutup. Gampang ya? Oke, kita ulang lagi. Kanan tutup, kiri tutup. Kayak gitu. Gabung. Sekarang mulai yang tangannya dulu. Tangan kanan, ini tangan kanan ya. Tangan kanan posisinya kalau katanya itu kayak biar mau garuk-garuk. Gini, tangan kanan di posisi atas, kiri di bawah. Gitu. Terus 1, 2. 1, 2. Tuh. Sekarang kita gabung ya. 1, 2. 1, 2. Ulang lagi. 1, 2. 1, 2. Oke? Semuanya bisa? Oke nggak? Mau diulang lagi? Tolong sekali lagi ya. 1, 2, 1, 2. Nah, terus langkah kedua. Oh ya, ini artinya happy ya, sorry ya, betul ya. I'm happy. Terus yang kedua, tangan kiri ke depan, tangan kanan di atasnya. Kita 1, 2. Kita goyang-goyangin. Kanan, kiri, gini. 1, 2, 1, 2. Sekarang gabung sama, kalau kakinya sih kayak jalan di tempat aja gitu. Jadi 1, 2, 1, 2. Gampang, udah gitu. Gerakan yang ketiga, kakinya dibuka, tangannya sambil gini. Jadi dari posisi gini, buka. Udah deh, tinggal kanan, kiri, kanan, kiri. Selesai. Mungkin bisa pakai musik 50% dulu, Lin, kalau bisa. Gimana ya muternya? Kalau di YouTube, bisa nggak sih? Kalau kita bisa share YouTube nggak sih di sini? Nggak bisa ya? Bisa. Pakai yang YouTube Shorts aja kali ya, yang kemarin aku share. Enggak. Coba. Tapi harus audionya doang ya? Gitu ya? Iya nggak sih? Coba. Mana ya? Kalau susah sih nggak apa-apa kali, Lin, langsung coba. aja ya.
Masuk nggak ya? Kalau aku buka suaranya doang bisa? Atau pakai handphone suaranya lah itunya, YouTube-nya. Oke. Silakan. Kanan, kiri. Aman pada bisa? Agak putus-putus sih suaranya ya ternyata ya. Mungkin dari Mbak Hera kali yang share kali ya. Oh, Coba. aku pakai handphone nih, Lin. Oh, Bisa oke. nggak ya? Coba gimana ya? Aku Coba soalnya di aku aku nggak putus-putus. Teman-teman Coba. ada itu putus-putus nggak suaranya? Coba aku share linknya ya. Atau Aman tuh Mbak Alin. nanti kok. Itu kedengeran nggak teman-teman? Oke. Oh, Bapak, kan nanti audionya bisa diedit ya sama Dibuka ya. ya. Oke, kita mulai aja ya. Gimana nih? Nge-spotlight-nya biar semuanya masuk. Aduh, ada teman-teman yang bisa bantu nggak? Dari tim panitia, Retapora, bisa nggak di-spotlight semuanya? Ini kan direkam. Jadi Biar pas ngerekamnya ke... Nah, ini udah di spotlight. Jadi semuanya kalau galerinya apa? Bentuknya galeri itu nanti kelihatan semua teman-teman. Oke, udah ya. Berarti aman ya. Aman-aman. Baiklah, aku puterin suaranya ya. Nanti Oke. kita akan hitung bersama. Semoga suaranya masuk. Oke. 3, 2, 1. Oke. Aman? Mau coba lagi sekali lagi? Kak, boleh dihitung 1, 2, 3, Kak. Jadi kita Oh. siap sih. Oke. Mungkin Mbak Hera kali ya yang hitung sebagai Oh, boleh. Soalnya aku sambil nge-play videonya jadi agak susah. Oke. Jadi aku aktifin musiknya. 1, 2, 3, play. 1, 2, kanan. Yeay! Semoga selamat ya. Oke, selamat videonya. Sampai terakhir. Wah, terima kasih teman-teman atas aktifnya. Ya lumayan kan ya, keringetan setetes doang sih keringetnya. setetes banget. Terima kasih Kak Hera sebagai instruktur aerobik kita hari ini ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah aktif. Sebelum kita tutup, kita akan nge-share sedikit tentang bagaimana kalian bisa berdonasi untuk bantu tadi ya teman-teman disabilitas. Karena nanti di bulan Desember kita akan hadir dengan Hari Disabilitas Internasional bersama BTS, Army, Amerika Serikat, dan juga Indonesia merayakan bersama dan berbagi cerita mengenai disabilitas. Oke. Boleh di-share materi tentang Grab. Oke.
suaranya nggak masuk ya? Masuk ini anak. Nggak masuk suaranya. Boleh diulang lagi, suaranya nggak masuk tadi. Coba mungkin dari Kak Puspa. Puspa bisa nggak nge-share? Ya, gue coba deh. Lihat tadi videonya. Jadi kita kerjasama dengan Grab. Jadi setiap teman-teman pakai Grab Car atau Grab Ride, itu nanti kalian akan ada fitur yang bisa kalian aktifkan namanya langkah hijau. Nah, langkah hijau ini kerjasama khusus sama Army, bahwa setiap kali kalian pakai layanan Grab Car atau Grab Ride itu bisa mengaktifkan namanya setelah aktif fiturnya nanti akan ada donasinya, namanya ditulisnya sebagai carbon fund. Jadi nanti di situ tulisannya donasinya 500. Tapi kalau kalian upload si receipt-nya dengan ada carbon fund-nya itu ke Twitter, nanti Grab akan berdonasi 10.000 per postingan. Jadi kalau misalnya kalian 10 trip, ya 10 kali postingnya gitu ya, biar jangan dihitung satu postingan. Jadi biar dapatnya 10.000 kali 10 gitu ya. Ya, coba bisa. Masker, pakai masker. Kalau harus jalan, harus ingatkan dan jangan lupakan. Sejalan berjalan, aman jadi idaman. Kompak harus aman, kompak semprot disinfektan. Kuman, virus, semua harus dilawan, biar kita aman sepanjang jalan. Jangan lupa bawa helm sendiri, bersih dan wangi. Semprotan lainnya. Kompak saling jaga di jalan. Kompak pesan Grab sekarang. Oke, terima kasih. Jadi bisa dilihat ya, berarti kalau kalian naik Grab juga salah satunya ada, kalian juga bisa bantu atau naik transportasi lainnya ya, tetap dengan pakai masker dan menyesuaikan dengan protokol. Dan Grab juga ada namanya Grab Protect, jadi kalian bisa aktif juga menjaga tetap bisa mobilitas, jalan-jalan, pergi, tapi juga sekaligus tadi ya, jangan lupa kalau mau pergi, mau keluar rumah, naik Grab Car atau Grab Ride, aktifin dulu nih sebelumnya. Kalian juga boleh ngaktifin ke keluarga kalian, jadi nggak harus kalian doang. Misalnya, aduh aku kok kantornya masih di rumah nih, atau kok masih kuliah di rumah kok. Jadi mungkin tapi ada anggota keluarga kalian yang pakai Grab Car atau Grab Ride, dan mungkin dia aja yang diaktifin langkah hijaunya, dan nanti dimintain aja receipt-nya, terus kalian yang posting ke Twitter. Jangan lupa mention di Wings of Bangtan _ dan juga kasih tagar langkah hijau X Army biar kita gampang nge-track-nya. Setiap kalian posting si receipt dengan carbon footprint itu yang senilai donasi 500 itu, nanti kalian postingannya akan jadi 10.000 di setiap kalian upload. Nah, ini dananya akan digunakan untuk tanam pohon dan juga untuk bantu teman-teman disabilitas agar bisa mengakses kerja. Nah, ini caranya. Jadi nanti ada dana tanam pohon, ada dana
yang akhirnya jadi carbon food setiap kalian perjalanan. Nanti tanda terima perjalanan itu yang kalian upload ke Twitter dengan tagar Langkah Hijau X Army. Biar setiap postingan ada donasi 10.000 yang akan disalurkan lewat Benih Baik untuk teman-teman disabilitas di Valing. Di sini udah ada Suri juga nih yang nanti akan mengelola donasi dari Army. Oke, terima kasih teman-teman juga jangan lupa tadi Kak Hera bersama teman-teman dari Bintang Ungu juga ada pameran lukisan merayakan ulang tahun Jin yaitu Epiphany di Mitra Hadi Prana Kemang mulai tanggal 20. Jadi akan ada lukisan dari teman-teman disabilitas yang akan dipamerkan di Geraha Mitra Hadi Prana. Jangan lupa kalau teman-teman mau datang melihat lukisannya pakai masker tadi ya. Jaga jarak, dan kalau misalnya udah mulai rame, mungkin coba aja tunggu di luar gantian sama teman-teman di lain. Terima kasih semua yang sudah hadir hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di diskusi selanjutnya, tanggal 4 Desember, kita akan mengadakan lagi kumpul bersama Army Disabilitas dari Amerika Serikat, dan juga merayakan ulang tahun Jin bersama. Sampai jumpa, terima kasih.